Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan yang pertama, Rachel Tri Astuti dengan NIM 195221136. Yang kedua, Cinta Damayanti dengan NIM 195221147. Yang ketiga, Nora Brilianingsih dengan NIM 195221155. Dan terakhir, Renita Octavia Putri dengan NIM 195221158. Kami akan menjelaskan materi tentang akuntansi untuk kehilangan dalam proses produksi. Berikut ini adalah penjelasan materi dari kelompok kami. Akuntansi untuk kehilangan dalam proses produksi. Kehilangan dalam proses produksi menggunakan sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Akuntansi untuk sisa bahan atau scrap. Yang dimaksud dengan sisa bahan di sini yaitu serbuk atau sisa-sisa yang tertinggal dari bahan baku yang diproses. Bahan baku yang cacat yang tidak bisa digunakan, dan bagian-bagian yang rusak akibat kecerobohan karyawan atau kegagalan mesin. Meskipun sisa bahan tersebut tidak dibebani biaya atau tanpa biaya, tetapi tidak boleh diabaikan karena sisa bahan tersebut bisa dijual, dan penjualan bahan sisa tersebut dapat diperlakukan sebagai penambah pendapatan lain-lain, pengurang beban pokok penjualan, pengurang biaya overhead pabrik, dan pengurang produk dalam proses. Contohnya, PT Sukses Garmindo sebagai perusahaan garmen yang khusus memproduksi pakaian pria dengan jaringan pemasaran di seluruh Indonesia. Pada tahun 2010, perusahaan secara periodik telah menjual sisa bahan berupa kain perca nilai 15 juta ke industri kecil di sekitarnya, seperti industri boneka, topi, kerajinan, dan sebagainya. Nah, di sini sisa bahan sebagai penambah pendapatan lain-lain. Penjualan sisa bahan diakui sebagai penambah pendapatan lain-lain apabila timbulnya sisa bahan tersebut masih bersifat normal, dan penjualan sisa bahan diakumulasikan dan ditutup ke akun ikhtisar laba rugi dan ditampilkan ke dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan lain-lain pada kelompok pendapatan non-operasional. Dampaknya di sini meningkatkan nilai laba bersih pada periode berjalan. Berikut adalah ayat jurnal yang dibuat untuk penjualan sisa bahan sebagai penambah pendapatan lain-lain tersebut. Di sini terdapat kas pada piutang usaha di sebelah debit sebesar 15 juta dan pendapatan lain-lain pada penjualan sisa bahan di kredit sebesar 15 juta. Selanjutnya, sisa bahan sebagai pengurang penjualan. Apabila timbulnya sisa bahan yang dimaksud masih bersifat normal, maka penjualan sisa bahan ini juga dapat diperlakukan sebagai pengurang beban pokok penjualan, karena dampaknya menurunnya nilai beban sebagai pengurang dari pendapatan penjualan sehingga nilai laba bersih akan semakin meningkat pada periode berjalan. Berikut ayat jurnal yang dibuat untuk penjualan sisa bahan sebagai pengurang beban pokok penjualan tersebut. Di sini ada kas pada piutang usaha di debit sebesar 15 juta dan beban pokok penjualan pada penjualan sisa bahan di kredit sebesar 15 juta.
Selanjutnya, sisa bahan sebagai pengurang biaya overhead pabrik. Hasil penjualan sisa bahan yang timbulnya masih bersifat normal dapat diperlakukan sebagai pengurang biaya overhead pabrik atau disebut BOP aktual. Hal ini berarti bahwa pada saat pembuatan anggaran biaya overhead pabrik di awal periode harus menyertakan hasil penjualan sisa bahan sebagai pengurang. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka tarif BOP atau biaya overhead pabrik yang ditetapkan sebelumnya akan menjadi terlalu tinggi sehingga pada gilirannya dapat memberikan dampak terhadap nilai BOP yang dibebankan ke setiap pesanan. Berikut ayat jurnal yang dibuat untuk penjualan sisa bahan sebagai pengurang biaya overhead pabrik tersebut. Di sini ada kas pada piutang usaha didebit sebesar 15 juta rupiah dan biaya overhead pabrik aktual pada penjualan sisa bahan dikredit sebesar 15 juta rupiah. Selanjutnya, sisa bahan sebagai pengurang produk dalam proses. Apabila timbulnya sisa bahan tersebut karena sulitnya pengerjaan atas pesanan, maka penjualan sisa bahan diperlakukan sebagai pengurang biaya bahan atau produk dalam proses. Adapun ayat jurnal yang dibuat untuk penjualan sisa bahan sebagai pengurang produk dalam proses tersebut. Di sini ada kas pada piutang usaha sebesar 15 juta dan produk dalam proses pada penjualan sisa bahan dikredit sebesar 15 juta. Apabila secara sisa bahan memiliki nilai jual yang relatif tinggi atau nilai signifikan dan secara kuantitas jumlahnya cukup banyak, maka perusahaan perlu melakukan pengendalian penanggung jawab. Pada saat timbulnya sisa bahan dilakukan pencatatan dalam akun persediaan sisa bahan dengan nilai sebesar harga pasar itu. Sementara saat penjualan sisa bahan tersebut dilakukan, terdapat pencatatan dengan nilai sebesar harga jual aset itu. Hal ini memungkinkan terjadinya selisih nilai bahan menggunakan harga pasar dan harga jual. Namun selisih atau perbedaan tersebut dapat langsung dikoreksi. Untuk memberikan ilustrasi atas hal tersebut, anggaplah PT Sukses Garmindo memiliki sisa bahan sebesar 15 juta rupiah yang mana Rp1.000 per unitnya. Nilai ini dirasa signifikan sehingga perlu dilakukan pengelolaan terhadap sisa bahan tersebut. Dan nilai sisa bahan diperlakukan sebagai pengurang produk dalam proses. Sebanyak 10.000 unit dari bahan yang tersisa tersebut terjual dengan harga 1.100 per unitnya. Berikut ayat jurnal yang dibuat pada saat timbulnya sisa bahan tersebut. Sini terdapat kas pada piutang usaha didebit sebesar 15 juta rupiah dan produk dalam proses pada pengakuan terhadap bahan sisa yang ada dikredit sebesar 15 juta rupiah. Sisa bahan laku terjual seharga 11 juta yang mana nilai persediaan sisa bahan sendiri sebesar 10 juta sehingga terdapat selisih sebesar 1 juta. Berikut ayat jurnal yang dibuat pada saat terjadinya penjualan sisa bahan tersebut. Materi selanjutnya yaitu akuntansi untuk produk rusak. Produk rusak adalah produk yang tidak memenuhi standar kualitas yang mana baik secara teknis maupun ekonomis tidak dapat diperbaiki. Dalam hal teknis, produk yang memiliki kerusakan secara fisik tidak dapat diperbaiki. Kerusakan yang dimaksud seperti pecah, salah perawatan, salah pengawasan, dan sebagainya. Produk rusak sendiri dapat terjadi karena faktor internal dan faktor eksternal.
Produk rusak yang terjadi karena faktor internal, misalnya karena minimnya pengawasan, keusangan mesin yang digunakan, kesulitan dalam pekerjaan pesanan, kecerobohan tenaga kerja, ataupun hal lainnya. Apabila produk rusak tidak laku dijual, maka pembebanan biaya yang timbul atas produk rusak tergantung dari penyebabnya. Seperti yang pertama, produk rusak karena rumitnya pengerjaan pesanan. Yang kedua, produk rusak yang bersifat normal. Yang ketiga, produk rusak karena minimnya pengawasan. Produk rusak yang terjadi karena faktor eksternal, misalnya karena adanya perubahan spesifikasi pesanan oleh pesanan setelah proses produksi dimulai. Untuk memberikan ilustrasi terkait produk rusak, berikut contoh dari PT Nusantara Paper. Sebagai perusahaan dalam bidang pembuatan kelosan benang untuk industri tekstil, produk ini mengandalkan bahan dari kertas karton dengan proses produksi yang baru dilakukan apabila ada pesanan. Berikut merupakan informasi salah satu pesanan selama bulan Mei 2010. Pesanan nomor 1152 dari PT Jaya Teks dengan tipe 420x59x172 sebanyak 50.000 unit. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproses pesanan tersebut antara lain biaya bahan sebesar 5.871.600, biaya tenaga kerja langsung sebesar 472.975, dan biaya overhead pabrik sebesar 2.109.800 rupiah dengan harga jual per unit sebesar 355. Dari sejumlah pesanan tersebut, sebanyak 625 unit adalah produk rusak. Oleh karena itu, perusahaan menambah jumlah produksi sebanyak 50.625 unit atau sebesar 101,25% dari jumlah pesanan sebelumnya. Yang pertama, produk rusak karena rumitnya pengerjaan pesanan. Produk-produk yang dihasilkan di setiap pesanan memiliki perbedaan karakteristik. Hal ini dapat terjadi karena tingkat kesulitan dalam pengerjaan yang berbeda. Oleh karena itu, kemungkinan timbulnya produk rusak dari setiap pesanan yang diterima sudah pasti ada. Nama akun dan keterangan. Yang pertama itu masuk produk dalam proses biaya bahan, produk dalam proses biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Perhitungannya, produk baik sesuai standar kualitas 50.000 unit dikali 167, hasilnya 8.350. Produk rusak 625 unit dikali 167, hasilnya 104.375. Total biaya produk 50.000 unit dikali 196 sama dengan 8.454.370. Yang kedua, ada produk rusak yang bersifat normal. Produk rusak tidak dapat dihindari dari setiap proses produksi yang dilakukan perusahaan. Oleh karenanya, sebelum memulai proses pengerjaan atas pesanan yang diterima, terlebih dahulu harus diperhitungkan kemungkinan adanya produk rusak dengan menambah jumlah unit produk yang akan dihasilkan. Biaya yang timbul dari produk rusak tersebut dibebankan sebagai biaya overhead pabrik aktual. Ada biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, persediaan bahan, biaya upah dan gaji, biaya overhead pabrik yang dibebankan. Persediaan produk jadi, persediaan biaya overhead pabrik aktual. Yang ketiga, ada produk rusak karena kurangnya pengawasan. Apabila produk rusak muncul karena kurangnya pengawasan para tenaga kerja, maka biaya yang terjadi tidak boleh dibebankan ke dalam pesanan tetapi dikapitalisasi dengan diperlakukan sebagai kerugian atas produk rusak. Ada biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, persediaan bahan, biaya upah dan gaji, biaya overhead pabrik yang dibebankan. Biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, kerugian atas produk rusak. Apabila produk rusak dapat dijual, pada umumnya penjualan produk tersebut harganya jauh lebih rendah dibandingkan dengan produk yang memiliki standar kualitas yang bagus.
Seperti penjelasan yang sebelumnya telah diuraikan, PT Nusantara Paper yang mana produk rusak berjumlah 625 unit dan laku terjual seharga 160 per unit. Apabila produk rusak karena sulitnya pengerjaan laku terjual, maka hasil penjualan produk rusak ini diperlakukan sebagai pengurangan persediaan produk. Jadi, karena nilai produk rusak dibebankan kapitalisasi ke dalam persediaan produk, memiliki standar kualitas yang baik. Berikut ayat jurnal yang dibuat atas persediaan produk jadi dan penjualan produk rusak yang laku dijual. Produk rusak yang sifatnya normal laku terjual, maka hasil penjualan produk rusak ini diperlakukan sebagai pengurangan biaya overhead pabrik aktual, karena nilai dari produk rusak tersebut dibebankan ke dalam akun biaya overhead pabrik aktual. Berikut ayat jurnal yang dibuat atas persediaan produk jadi dan penjualan produk rusak bersifat normal yang laku terjual. Apabila produk rusak karena kurangnya pengawasan terhadap tenaga kerja laku terjual, maka hasil penjualan produk rusak ini diperlakukan sebagai pengurangan kerugian atas produk rusak karena nilai produk rusak dibebankan ke dalam akun kerugian atas produk rusak. Berikut ayat jurnal yang dibuat atas persediaan produk jadi dan penjualan produk rusak karena kurangnya pengawasan tenaga kerja. Materi yang selanjutnya adalah akuntansi untuk produk cacat. Produk cacat berbeda dengan produk rusak. Pengertian secara ekonomis berarti terdapat manfaat tambahan yang nilainya lebih besar, seperti halnya akuntansi produk rusak, akuntansi untuk produk cacat terkait tambahan biaya produksi dalam rangka memperbaiki atau merespon lebih lanjut tergantung dari penyebab terjadinya produk cacat tersebut. Perbedaan perlakuan terhadap tambahan biaya untuk memperbaiki atau menyempurnakan produk cacat dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama, produk cacat karena sulitnya pengerjaan, yang kedua, produk cacat yang bersifat normal, yang ketiga, produk cacat karena kurangnya pengawasan. Produk cacat memiliki contoh PT Megah Karya Abadi sebagai perusahaan yang memproduksi berbagai jenis furnitur. Produk-produk yang dihasilkan menggunakan bahan baku partikel board, plywood, dan MDF. Informasi dari salah satu pesanan yang dikerjakan di bulan Maret 2010 adalah pesanan nomor 3101 berukuran setengah biro sebanyak 150 unit. Untuk mengerjakan pesanan ini, perusahaan mengeluarkan biaya bahan sebesar 16.875.000. Biaya tenaga kerja langsung sebesar 7.500.000 dan biaya overhead pabrik sebesar 13.125.000. Dari jumlah produksi tersebut, sebanyak 10 unit dinyatakan sebagai produk cacat, sehingga diperlukan biaya tambahan untuk memperbaiki, yakni biaya tenaga kerja langsung sebesar 125.000 dan biaya overhead pabrik yang dibebankan sebesar 131.250. Pertama, ada produk cacat karena sulitnya pengerjaan. Biaya tambahan untuk memperbaiki produk cacat agar menjadi produk yang berkualitas diperlukan sebagai biaya tambahan atas biaya produk pesanan tersebut. Hal ini berlaku apabila penyebab terjadinya produk cacat karena sulitnya pengerjaan pesanan. Berikut ayat jurnal yang dibuat atas biaya produksi yang dibebankan dan adanya biaya tambahan untuk memperbaiki produk cacat yang disebabkan karena sulitnya pengerjaan pesanan. Yang kedua, ada produk cacat yang bersifat normal. Biaya tambahan untuk memperbaiki atau memproses lebih lanjut produk cacat menjadi produk yang berkualitas dibebankan ke dalam akun biaya overhead pabrik aktual. Hal ini berlaku apabila penyebab terjadinya produk cacat tersebut masih bersifat normal, karena produk cacat itu tidak dapat dihindari dalam setiap proses produksi. Oleh karena itu, pada saat penentuan tarif BOP di awal periode harus menghitungkan biaya tambahan untuk memperbaiki atau memproses produk cacat. Berikut ayat jurnal yang dibuat atas biaya produksi yang dibebankan dan adanya biaya tambahan untuk memperbaiki produk cacat yang bersifat normal. Yang terakhir, ada produk cacat karena kurangnya pengawasan. Biaya tambahan untuk memperbaiki produk cacat karena kelalaian atau kurangnya pengawasan terhadap tenaga kerja diperlakukan sebagai kerugian atas produk cacat. Berikut ayat jurnal yang dibuat atas biaya produksi yang dibebankan dan adanya tambahan biaya untuk memperbaiki produk cacat karena kurangnya pengawasan.
Materi selanjutnya yaitu kehilangan dalam proses produksi menggunakan sistem perhitungan biaya berdasarkan proses. Di materi ini kita akan membahas tentang akuntansi untuk sisa bahan, akuntansi untuk produk hilang yang terdiri dari produk hilang di awal proses dan di akhir proses, akuntansi untuk produk rusak yang bersifat normal dan tidak normal, serta akuntansi untuk produk cacat yang bersifat normal dan terjadi karena kesalahan. Yang pertama, akuntansi untuk sisa bahan. Penjualan sisa bahan pada sistem perhitungan biaya berdasarkan proses yang terjadi sebagai penambah penjualan sisa bahan, penambah pendapatan lain-lain, pengurang beban pokok penjualan, dan pengurang biaya overhead pabrik ataupun biaya produk dalam proses. Akuntansi terhadap penjualan sisa bahan dicatat ke dalam ayat jurnal dengan mendebit akun kas atau piutang usaha dan mengkredit pendapatan pengakuan penjualan atas sisa bahan tersebut, misalnya pendapatan lain-lain. Yang kedua, akuntansi untuk produk hilang. Produk hilang adalah produk yang secara fisik tidak ada wujudnya dalam proses produksi yang mana produk ini sendiri telah menyerap sejumlah biaya. Produk hilang ini dapat dikatakan normal atau tidak normal. Produk hilang dapat terjadi selama proses produksi, mulai dari awal proses, selama proses, maupun pada akhir proses. Untuk mempermudah pembahasan materi kita, maka ini adalah ilustrasi tentang kehilangan dalam proses produksi. PT Puspa Ayu Mandiri adalah perusahaan yang berproduksi produk-produk kecantikan. Salah satunya adalah produk sampo. Proses produksi bersifat massal dan dilakukan secara berurutan melalui dua departemen produksi yang sama, yaitu Departemen Pengolahan dan Departemen Pengemasan. Berikut ini adalah informasi terkait jumlah unit yang dihasilkan dan biaya produksi yang dikeluarkan selama bulan September 2010. Dengan selanjutnya, yang pertama, produk yang hilang di awal proses. Produk yang hilang di awal proses adalah produk yang hilang sebelum serangkaian aktivitas dalam proses produksi dimulai, sehingga produk yang hilang ini dianggap belum menyerap sejumlah produksi yang akan dikeluarkan di departemen yang bersangkutan. Oleh karena itu, produk yang hilang di awal proses tidak disertakan dalam perhitungan unit ekuivalen di departemen tersebut. Produk yang hilang di awal proses ini memiliki dampak, yaitu yang pertama, perlu adanya penyesuaian dengan biaya produk per unit yang diterima dari departemen produksi yang pertama, yang mengakibatkan biaya per unitnya naik. Yang kedua, kenaikan biaya produk per unit di departemen produksi yang berikutnya, yang menerima unit produk dari departemen produksi yang pertama tersebut. Dari soal sebelumnya, maka langkah yang pertama adalah mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen Pengolahan, yaitu jurnalnya produk dalam proses, biaya bahan Departemen Pengolahan, PDB BTK Departemen Pengolahan, PDB BOP Departemen Pengolahan didebet. Pada persediaan bahan, biaya upah dan gaji, BOP dibebankan Departemen Pengolahan di kredit. Selanjutnya adalah mencatat produk jadi di Departemen Pengolahan yang ditransfer ke Departemen Pengemasan. Jurnalnya adalah berikut ini. Jurnal yang selanjutnya adalah mencatat persediaan produk dalam proses akhir di Departemen Pengolahan. Selanjutnya, ini adalah laporan biaya pokok produksi di Departemen Pengolahan untuk produk hilang di awal proses. Dengan produk masuk prosesnya sebesar 112.065 unit dan jumlah produk yang dihasilkan sebesar 112.065 unit. Kemudian perhitungan biaya dengan
total biaya 187.668.330. Biaya per unitnya 1.716. Kemudian pertanggungjawaban biaya dengan total biaya 187.668.330. Selanjutnya adalah ini oleh karena terdapat pembulatan-pembulatan dalam perhitungan biaya per unit di Departemen Pengolahan, maka diperlukan jurnal penyesuaian. Dengan biaya masuk 187.668.330, biaya keluar sebesar 187.672.290, sehingga selisihnya sebesar 3.960. Setelah itu, kita harus mencatat penyesuaian karena pembulatan elemen biaya. Kemudian, mencatat pembebanan biaya produksi di departemen selanjutnya, yaitu Departemen Pengemasan. Kemudian, mencatat persediaan produk jadi di Departemen Pengemasan. Selanjutnya yaitu mencatat persediaan produk dalam proses akhir di Departemen Pengemasan. Oleh karena terdapat pembulatan-pembulatan dalam perhitungan biaya per unit di Departemen Pengemasan, maka diperlukan sejumlah penyesuaian, yaitu dengan biaya masuk sebesar 303.756.650, biaya keluarnya sebesar 303.756.452, sehingga selisihnya sebesar 208. Setelah itu, ini adalah jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat penyesuaian-penyesuaian karena pembulatan elemen biaya. Selanjutnya yaitu produk yang hilang di akhir proses. Produk yang hilang di akhir proses adalah produk yang hilang setelah serangkaian aktivitas dalam produksi selesai dilakukan, sehingga produk yang hilang ini dianggap telah menyerap sejumlah biaya produksi yang dikeluarkan di departemen yang bersangkutan. Oleh karena itu, produk yang hilang di akhir proses disertakan dalam perhitungan unit ekuivalen pada departemen tersebut. Biaya produk yang hilang di akhir proses disertakan dalam perhitungan unit produk yang dihasilkan yang akan ditransfer ke departemen selanjutnya atau ke gudang produk jadi. Kemudian, dengan menggunakan ilustrasi yang sama seperti ilustrasi produk yang hilang di awal proses, maka pembebanan biaya produksi di Departemen Pengolahan juga sama. Kemudian, berikut ini laporan biaya pokok produksi di Departemen Pengemasan. Kemudian, mencatat produk jadi di Departemen Pengolahan yang ditransfer ke Departemen Pengemasan. Selanjutnya yaitu mencatat persediaan produk dalam proses di akhir Departemen Pengolahan. Oleh karena terdapat pembulatan-pembulatan dalam perhitungan biaya per unit di Departemen Pengolahan, maka diperlukan sejumlah penyesuaian, yaitu dengan total biaya masuk 187.668.330, biaya keluar sebesar 187.775.960, sehingga menghasilkan selisih negatif 107.630. Karena terjadi penyesuaian, maka dibutuhkan jurnal untuk mencatat pembulatan elemen biaya, yaitu seperti ini. Kemudian, pencatatan selanjutnya yaitu mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen Pengolahan. Kemudian, mencatat produk jadi di Departemen Pengemasan yang ditransfer ke gudang produk jadi. Selanjutnya adalah membuat laporan biaya pokok produksi di Departemen Pengolahan untuk produk hilang di akhir proses. Yaitu
Langkah selanjutnya adalah setelah mencatat laporan, maka pencatatan selanjutnya yaitu mencatat persediaan produk dalam proses di Departemen Pengemasan. Kemudian mencatat penyesuaiannya dengan biaya masuk sebesar 304.294.620, biaya keluarnya 304.249.608, sehingga menghasilkan selisih Rp45.012. Kemudian mencatat penyesuaian karena pembulatan elemen biaya. Ini adalah laporan biaya produksi untuk produk hilang di akhir proses. Itu dengan jumlah produk yang dihasilkan 87.970 unit. Total biaya 304.294.620 dengan biaya per unit 3.484. Dan total biaya untuk pertanggungjawaban biaya adalah sebesar 304.294.620. Selanjutnya adalah akuntansi untuk produk rusak. Produk rusak adalah produk yang tidak memenuhi standar kualitas, baik secara fisik maupun secara ekonomis. Biaya produk yang rusak pada sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan dibebankan kepada pesanan itu sendiri. Sementara pada sistem perhitungan biaya berdasarkan proses, biaya yang timbul dari produk rusak tersebut dibebankan ke departemen yang bersangkutan sebagai pusat biaya melalui perhitungan unit-unit ekuivalen. Yang pertama, produk rusak yang bersifat normal. Perlakuan akuntansi terhadap biaya dari produk rusak yang bersifat normal diklasifikasikan untuk yang pertama produk rusak yang bersifat normal dan tidak laku dijual. Biaya dari produk rusak ini diperlakukan sebagai penambah biaya produk jadi yang ditransfer ke departemen berikutnya atau ke gudang produk jadi. Yang kedua adalah produk rusak yang bersifat normal dan laku dijual. Kemudian, ini menggunakan ilustrasi yang sama dari ilustrasi sebelumnya, yaitu dengan mencatat yang pertama pembebanan biaya produksi di Departemen Pencetakan, yaitu dengan biaya bahan sebesar 375 juta, biaya tenaga kerja sebesar 100 juta, dan biaya overhead pabrik sebesar 281.250.000. Kemudian, yang selanjutnya yaitu produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian. Pencatatan selanjutnya yaitu mencatat persediaan produk dalam proses di akhir Departemen Pencetakan. Kemudian, menyesuaikan beban-beban. Jurnal penyesuaian beban-beban yaitu PDB BOP Departemen Pencetakan sebesar 25.200 di debit, PDB BTK Departemen Pencetakan sebesar 2.400 di kredit, PDB Departemen Pencetakan Departemen Penyelesaian sebesar 2.800 di kredit. Kemudian mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen Penyelesaian. Kemudian mencatat produk jadi di Departemen Penyelesaian yang ditransfer ke gudang produk jadi. Mencatat persediaan produk dalam proses di Departemen Penyelesaian. Ini adalah laporan biaya pokok produksi Departemen Pencetakan periode Maret 2020. Langkah selanjutnya adalah mencatat penyesuaiannya, kemudian di jurnal penyesuaiannya. Kemudian mencatat laporan biaya pokok produksi kembali. Lalu mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen Penyelesaian. Lalu produk jadi di Departemen Penyelesaian yang ditransfer ke gudang tidak termasuk produk rusak. Kemudian mencatat penjualan produk rusak yang dibebankan ke dalam biaya produksi.
mencatat persediaan produk dalam proses di Departemen Penyelesaian. Melakukan penyesuaian yang terjadi karena beban-beban, lalu mencatatnya di jurnal. Kemudian mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen Penyelesaian. Kemudian mencatat produk jadi di Departemen Penyelesaian yang ditransfer ke gudang. Kemudian mencatat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat penjualan produk dirusak, yaitu kas atau piutang usaha pada PDP BOP Departemen Penyelesaian. Selanjutnya yaitu produk rusak yang bersifat tidak normal. Nah, di sini penyebabnya kurangnya perencanaan dan pengawasan, kelalaian tenaga kerja, dan lain sebagainya. Perilaku akuntansi terhadap biaya dari produk rusak yang bersifat tidak normal diklarifikasikan menjadi dua, yaitu produk rusak yang sifatnya tidak normal dan tidak laku dijual, dan produk rusak yang bersifat tidak normal dan laku dijual. Produk rusak yang bersifat tidak normal dan tidak laku dijual tidak boleh dibebankan ke dalam produk yang memiliki standar kualitas, tetapi diakui sebagai kerugian atas produk rusak. Di sini saya menampilkan laporan biaya pokok produksi di Departemen Penyelesaian. Produk biaya masuk 37.000 unit dan produk keluar proses sama 37.000 unit. Total perhitungan biaya dan total pertanggungjawaban biaya harus sama atau balance. Selanjutnya yaitu akuntansi untuk produk cacat. Produk cacat adalah produk yang dihasilkan dari proses produksi yang tidak memiliki standar kualitas yang telah ditetapkan, tapi secara ekonomis masih dapat diperbaiki menjadi produk yang memenuhi standar atau produk yang baik. Departemen Pemintalan mengeluarkan biaya bahan sebesar 2.145.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar 1.625.000 dan membebankan BOP sebesar 1.730.000. Dan Departemen Penyelesaian mengeluarkan biaya tenaga kerja langsung sebesar 1.467.500 dan membebankan BOP sebesar Rp1.310.125. Nah, di sini saya tampilkan rinci-rincian. Selanjutnya, produk cacat yang bersifat normal. Biaya produksi di Departemen Pemintalan setelah adanya penambahan biaya untuk perbaikan produk cacat. Di sini elemen biayanya yaitu yang pertama biaya bahan, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga biaya overhead pabrik. Bisa dilihat di sini biaya normalnya, biaya tambahan biaya, dan totalnya. Selanjutnya mencatat jurnal. Pemrosesan lanjutan terhadap persediaan produk dalam proses awal di Departemen Pemintalan.
jurnalnya di sini. Selanjutnya yaitu mencatat jurnal pembebanan biaya produk di Departemen Pemintalan. Sudah saya tampilkan di sini. Dan mencatat jurnal-jurnal lainnya yang saya tampilkan di slide ini. Seperti ini jurnal-jurnalnya. Ini ada jurnal penyesuaian. Jurnal untuk mencatat penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan. Penyesuaian karena adanya pembulatan elemen biaya per unit. Lalu, pemrosesan lanjutan terhadap persediaan produk dalam proses awal di Departemen Penyelesaian. Ini nama akun keterangan. Selanjutnya, mencatat jurnal lagi tambahan biaya produksi untuk memproses lebih lanjut produk cacat. Selanjutnya, perhitungan biaya produk di Departemen Penyelesaian setelah perolehan tambahan. Biaya dari Departemen Pemintalan, biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya normalnya ini, biaya tambahan ini, dan total cost-nya ini. Selanjutnya, membuat jurnal lagi produk jadi di Departemen Pemintalan yang ditransfer ke gudang produk jadi. Ini nama akunnya. Selanjutnya yaitu mencatat jurnal lagi persediaan produk dalam proses di Departemen Penyelesaian. Ini nama akunnya. Setelah mencatat jurnal tadi, lalu mencatat penyesuaian dari Departemen Pemintalan, biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP. Biaya masuknya ini, biaya keluar, biaya masuk harus sama dengan biaya keluar. Jurnal untuk mencatat penyesuaian. Penyesuaian karena pembulatan elemen biaya per unit. Ini nama akun. Ini selanjutnya yaitu membuat laporan biaya pokok produksi. Yang pertama itu membuat laporan biaya pokok produksi di Departemen Pemintalan. Schedule produksi, produk masuk, persediaan produk dalam proses awal sebesar 1.500 unit, periode berjalannya 17.500 unit, di total jadi 19.000 unit. Produk keluar prosesnya, produk jadi yang dimiliki standar kualitas atau baik 16.600 unit, produk cacat yang mendapatkan perbaikan 400 unit, lalu produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian 17.000 unit, produk dalam proses akhir 2.000 unit, jadi totalnya 19.000 unit. Produk masuk harus sama dengan produk keluar proses. Perhitungan
perhitungan biaya dan pertanggungjawaban biaya. Biaya totalnya harus sama, yaitu 1.202.615.000. Ini sama di sini. Selanjutnya yaitu laporan biaya pokok produksi di Departemen Penyelesaian. Ini juga sama. Produk masuk proses harus sama dengan produk masuk keluar proses. 19.900 unit di sini. Dan perhitungan biaya dan pertanggungjawaban biaya totalnya harus sama, yaitu 1.786.510,875 rupiah. Selanjutnya yaitu produk cacat yang terjadi karena kesalahan. Apabila penyebab produk cacat adalah kesalahan dalam proses produksi, maka tambahan biaya untuk perbaikan produk jasa tersebut tidak boleh dibebankan ke produk yang memiliki standar kualitas atau produk yang baik, tetapi diakui terpisah sebagai kerugian atas produk cacat. Pemrosesan lebih lanjut terhadap persediaan produk dalam proses awal di Departemen Pemintalan sebesar 94.815.000 dengan rincian biaya bahan sebesar 45.150.000, biaya tenaga kerja sebesar 22.575.000 dan BOP sebesar 27 juta. Ini jurnalnya. Juga sama, ini juga jurnalnya, pembebanan biaya produksi di Departemen Pemintalan. Selanjutnya, tambahan biaya produksi di Departemen Pemintalan sebesar 5.300.000. Elemen biayanya, biaya bahan sebesar 2.145.000, biaya tenaga kerja 1.525.000, biaya overhead pabrik sebesar 1.630.000. Jurnalnya, tambahan biaya produksi untuk memperbaiki produk cacat di Departemen Pemintalan. Ini nama akun dan keterangannya. Selanjutnya juga mencatat jurnal produk jadi di Departemen Pemintalan yang ditransfer ke gudang produk jadi. Ini. Selanjutnya yaitu sama, masih membuat jurnal persediaan produk dalam proses di akhir Departemen Pemintalan. Selanjutnya yaitu penyesuaian biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Ini juga sama, biaya masuk harus sama dengan biaya keluar. Ya. Lalu membuat jurnal penyesuaian karena pembulatan elemen biaya. Nama akun dan keterangannya udah saya tuliskan di sini. Selanjutnya yaitu laporan biaya pokok produksi, yaitu laporan biaya pokok produksi di Departemen Pemintalan. Produk masuk proses
Persediaan produk dalam proses awal sebesar 1.500 unit. Dari Departemen Pemintalan sebanyak 17.500 unit, totalnya 19.000 unit. Produk keluar proses, produk jadi yang dimiliki standar kualitas baik sebanyak 16.600 unit. Produk cacat yang mendapat perbaikan 400 unit. Totalnya produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian jadi 17.000 unit. Ditambah lagi produk dalam proses akhir 2.000 unit, jadi totalnya 19.000 unit. Jadi harus sama, produk masuk proses sama dengan produk keluar. Perhitungan biaya, total biayanya ini harus sama dengan pertanggungjawaban biaya dari total biaya ini. Bisa dilihat. Selanjutnya yaitu pemrosesan lebih lanjut terhadap persediaan produk dalam proses awal Departemen Penyelesaian sebesar 227.503.250 dengan rincian biaya berasal dari Departemen Pemintalan, biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Di sini jurnalnya. Selanjutnya yaitu membuat jurnal lagi, pembebanan biaya produksi di Departemen Penyelesaian. Ini sudah saya tuliskan. Selanjutnya yaitu tambahan biaya produksi untuk memperbaiki produk cacat sebesar Rp27.777.625. Elemen biayanya, biaya tenaga kerja sebesar Rp1.467.500, biaya overhead pabrik Rp1.310.125. Jurnal untuk mencatat tambahan biaya. Ini sudah saya tuliskan juga. Selanjutnya membuat jurnal lagi, produk jadi di Departemen Penyelesaian yang ditransfer ke gudang produk jadi. Ini jurnalnya. Selanjutnya yaitu membuat jurnal lagi, persediaan produk dalam proses akhir di Departemen Penyelesaian. Ini ya. Selanjutnya menyesuaikan dari Departemen Pemintalan, biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya masuk sama dengan biaya keluar. Ini sudah saya tuliskan. Selanjutnya membuat jurnal penyesuaian nama akun dan keterangan. Selanjutnya yaitu membuat laporan biaya pokok produk. Produk masuk proses, persediaan produk dalam proses awal sebesar 2.900 unit, dari Departemen Pemintalan 17.000 unit, dijumlah jadi 19.900 unit. Produk keluar proses, produk jadi yang dimiliki standar kualitas sebanyak 17.400 unit.
produk cacat yang mendapatkan perbaikan 100 unit di total jadi 17.500 unit, ditambah lagi produk dalam proses akhir 2.400. Jadi total produk keluar proses ini 19.900 unit. Harus sama. Selanjutnya perhitungan biaya. Perhitungan biaya ini juga sama seperti sebelumnya. Perhitungan biaya, total biaya harus sama dengan pertanggungjawaban biaya di total biaya. Kemudian mencatat penyesuaian perhitungan beban. Lalu yang terakhir mencatat jurnal penyesuaian karena pembuatan elemen biaya per unit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.